Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, selamat pagi. Saya Kayla Ikra Arif, santri pesantren ekologi Mishkat Al-Anwar, Bogor. Pada pagi hari ini, saya akan mereview sebuah buku berjudul Sejarah untuk Masa Kini Anne Frank yang diterbitkan oleh Yayasan Anne Frank. Anne Frank adalah anak kedua dari pasangan Otto Frank dan Edith Frank yang lahir pada 12 Juni 1929. Anne Frank adalah seorang gadis Yahudi yang lahir di Frankfurt, Jerman. Kira-kira teman-teman sekalian tahu gak apa sih yang membuat Anne Frank masuk dalam buku sejarah? Anne Frank dikenal karena tulisan dalam buku hariannya yang menjadi bagian penting dalam sejarah dunia. Dalam buku hariannya, Anne Frank menceritakan kisahnya dan keluarganya yang harus bersembunyi dari kejaran Nazi Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Ayah dan paman Anne yang ikut bertempur dalam pihak Jerman pada Perang Dunia I. Saat Perang Dunia berakhir pada tahun 1918 dengan kekalahan Jerman, jutaan orang pada saat itu tidak memiliki pekerjaan dan hidup dalam kemiskinan. Karena tingkat inflasi yang tinggi pada tahun 1923, nilai mata uang pada saat itu hampir tidak ada harganya. Nah, bagaimana keadaannya setelah itu? Keadaannya pada saat itu pastinya masyarakat di Jerman menderita akibat krisis ekonomi yang mulai parah sejak Oktober 1929. Perusahaan ayah Frank juga mengalami kemunduran pada saat itu. Ketika krisis semakin menghebat, makin banyak orang Jerman yang tertarik pada partai-partai radikal yang anti-demokrasi. Pertikaian dan pandangan politik semakin menjadi perkelahian jalanan. Pertikaian ini dimenangkan oleh Partai Nasdaq. Dalam bahasa Indonesia, Partai Buruh Sosialistis Nasional Jerman. Pada pemilihan umum 1923 meraih 37 suara dan menjadi partai terbesar parlemen. Pada saat itu, Jerman juga banyak partai-partai radikal seperti Partai Komunis Jerman, Partai Sosialis Demokrat Jerman, Partai Tengah, Partai Rakyat Nasional Jerman, dan lainnya. Buku ini juga terdapat beberapa wawancara dengan orang-orang terdekat Anne, seperti temannya Anne yang bernama Hannah Goslar, dan juga wawancara kepada Otto Frank. Pada wawancaranya, Otto Frank berkata, dunia saya saat itu seolah-olah runtuh. Pada 30 Januari 1933, Hitler menjadi kanselir Jerman. Kelompok penguasaan baru ini segera menunjukkan tujuan mereka yang sebenarnya. Kampanye kebencian terhadap orang-orang Yahudi dilancarkan. Bagi Otto Frank, perkembangan ini berarti ia harus segera meninggalkan Jerman. Ia mencoba mencari pekerjaan di Nederland. Pada awal 1945, pandemi tifus melanda kamp yang ditinggali Anne Frank dan kakaknya yang bernama Margot Frank, yang menewaskan 17.000 tahanan penyakit lainnya. Karena kondisi kacau ini, tidak mungkin untuk mengatakan apa yang akhirnya menyebabkan kematian Anne. Anne meninggal beberapa hari setelah Margot. Andaikan saat itu Anne Frank tahu bahwa sang ayah yang ia sayangi dan ia cintai masih hidup, pasti ia akan berusaha sekuat mungkin untuk sembuh dari penyakit yang ia hadapi pada saat itu. Sampai di sini saja review buku saya pada pagi hari ini. Saya Kayla Ikra Arif. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.